Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Maka dengan menyebut nama Allah, kita sama-sama memulai pengajian kita dengan memanjatkan segenap puji syukur kita ke hadiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala tunggal, tiada sekutu baginya. Allah subhanahu wa ta'ala maha dari segala yang maha. Dan sholawat serta salam kepada baginda Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebagai hamba dan rasulnya yang tidak ada lagi Nabi setelahnya, tidak ada lagi Rasul sesudahnya. Kepada keluarga dan sahabatnya dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, mudah-mudahan kita senantiasa di dalamnya. Dan tiadalah daya, tiada upaya kita kecuali hanya pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa kembali di acara kajian kita, yakni tentang fan tauhid atau kajian ilmu tauhid, di mana saya di sini membawakan atau membacakan kitab turos yang kecil dan tingkat dasar di pesantren-pesantren. Namun mudah-mudahan harapannya bisa memberi manfaat untuk saya sebagai pemula dan untuk semua kaum muslimin wal muslimat, sahabat remaja yang kebetulan sedang membutuhkan bimbingan tauhid ala ahlus sunnah wal jamaah li manhaji ahlus sunnah wal jamaah. Baik, setelah kita membahas sama-sama sifat kudratnya Allah, kemaha kuasaan Allah atas segalanya, mustahil Allah ajiz, yaitu apes, ajzu. Kalau aziz itu gagah, kalau ajzu itu adalah apes, lemah. Dan dalilnya adalah buktinya alam raya, alam semesta ini adalah bentuk sebagai wujud kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat berikutnya dari sifat ma'ani atau sifat ke-8 dari urutan sifat 20 di dalam kitab Tijanud Durari disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-iradah. Wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bi dzatihi ta'ala. Yukhassisu biha al-mumkina bil wujudi au bil adami au bil ghina au bil faqri au bil ilmi au bil jahli ila ghairi dzalik. Wa didduha al-karahatu wad dalilu ala dzalika annahu law kana karihan lakana ajizan wa kanu ajizan muhalun. Itu kalimah penjelasan daripada Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang insya Allah kita sama-sama artikan. Wa yajibu, adapun sifat yang wajib bihaqihi ta'ala kepada haknya Allah, yakni milik Allah. Sifat selanjutnya al-iradatu, sifat iradah. Iradah itu artinya menentukan Allah, berkehendaknya Allah atau merencanakannya Allah. Wahia, adapun sifat iradat itu sifatun, sifat ma'ani, sifat yang kalau seseorang dibukakan hijab, sifat yang kalau seseorang dibukakan penghalangnya dalam hati, yakni dibuka kacamata ma'rifatnya, dibukakan tabir penghalang dari melihat semua yang terbatas di sini, melihat alam malakut, alam nasut, dan melihat ini semua dengan iman, niscaya akan bisa kelihatan tampak iradah Allah dalam segala hal. Qadimatun, sifat iradah ini pun sama dengan kudrat, karena ini didatnya Allah, milik Allah,
Allahnya qadimah, tidak berkemulaan adanya, maka sudah pasti barang tentu iradah pun adalah qadimah, sifat yang tidak berkemulaan. Qaimatun, yang berdiri tegak, yang tetap, yang sudah istiqomah di dalam zat Allah, tidak pernah luntur, tidak pernah berkurang, apalagi hilang ini iradah. Bizatihi ta'ala, selalu beserta dengan zatnya. Kapasitas atau kemampuan atau jangkauan iradah berdasarkan akal yang dibimbing oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yukhassisu, menentukan Allah biha, dengan sifat iradat ini, al-mumkina, kepada seluruh yang mungkin. Kemarin sudah kita bahas bahwa mungkin itu adalah makhluk yang layak ada dan layak tidak ada. Sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Sesuatu yang bisa iya, bisa tidak. Sesuatu yang bisa wujud atau adam. Sesuatu yang bisa kuasa dan sesuatu yang bisa saja lemah. Sesuatu atau seseorang atau makhluk yang bisa maju, bisa mundur. Bisa naik, bisa turun. Kadang bisa hidup, juga bisa mati. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada pejabat, ada yang rakyat. Ada atasan, ada bawahan. Nah, ini mungkin semuanya. Mungkin itu adalah kelayakan sifat semua. Siapakah mereka? Ya kita. Al-mumkina maksudnya adalah untuk kita, seluruh makhluknya. Jadi Allah menentukan dengan sifat iradat kepada semua makhluknya. Menentukan atas apa? Bil wujudi, atas keberadaannya. Kalau kita sudah ada, berarti iradah Allah memang kita ada. Ada makhluk yang banyak yang belum ada dan memang tidak ada. Itulah iradah Allah untuk meniadakan makhluk tersebut. Entah seperti apa yang kita tidak kenal. Kita juga tadinya tidak mengenal sosok adik-adik kita. Sekarang mereka sudah diwujudkan Allah. Nanti kita mungkin duluan akan Adam lagi, akan tidak wujud lagi, tidak wujudkan oleh Allah. Ini adalah kapasitas kita sebagai makhluk ditentukan oleh iradahnya Allah. Wujud atau adamnya, hidup atau matinya, semua di bawah genggaman iradah Allah. Au bil ghina, atau kepada kekayaannya. Kayanya makhluk, miskinnya makhluk, fakirnya makhluk, beradanya makhluk, mampunya makhluk, lemah dan tidak adanya makhluk, itu semuanya adalah iradah Allah. Au bil ilmi, atau atas alimnya, atas ilmunya, kepintaran seseorang itu adalah iradah Allah. Au bijahli, atau kepada kebodohannya. Ila ghairi dzalik, sampai kepada seluruh yang selain dibahas tadi, itu semuanya adalah iradah Allah. Sifat yang mengena dan berkenaan dengan sifat kemakhlukan. Dengan segenap keadaannya, variabel, variatif, warna-warni, berbagai macam aneka ragam. Yang kaya, yang miskin, semuanya adalah iradah Allah. Dari sifat ini, sifat iradah, secara akhlak kita jadi tahu bahwa kita yang diwujudkan oleh Allah mampu misalnya untuk memimpin satu lingkungan, mampu untuk memberi kepada yang lain karena diberikan rezeki yang berlebih, itu seharusnya kita harus bersyukur, harus berbahagia, harus ungkapkan rasa syukur ini, karena semua yang menggerakkan, mengiradahkannya adalah Allah. Bagi yang miskin, yang kebetulan tidak diberikan kesempatan untuk berbagi, sangat terbatas keadaannya, inilah bentuk kita sebagai makhluk, bentuk keimanan kita sebagai makhluk adalah menerima la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada sesuatu yang menimpa kepada kita semua kecuali apa yang telah Allah titah urutkan dalam ketentuan iradahnya. Nah, iradah ini berada dan mencakup di zaman azali. Jadi sudah iradah Allah, sudah rencana Allah, sudah ketentuan Allah. Dulu waktu di azali kita ditentukan seperti ini. Semuanya sudah tercatat di namanya buku. Di buku yang dikumpulkan setiap tanggal 15 bulan Sya'ban, yang kita sebut dengan nisfu Sya'ban. Itu buku catatan kita. Itu yang terjadi, yang akan, dan yang sudah, rekap semuanya.
Termasuk kita ini semuanya adalah perilaku kita itu ditangkap oleh sebuah server yang bernama Raqib dan Atid, pencatat baik dan pencatat buruk. Nanti dikumpulkan di server besar yang akan mengumpulkan setiap kosakata yang kita keluarkan, setiap perilaku yang kita lakukan, itu di sebuah server namanya Baitul Izzah. Sama dengan Google. Google itu kan sekarang yang menampung seluruh data-data yang pernah kita unggah, pernah kita tulis, tidak ada yang terlewat. Asal kita pernah nulis, asal kita pernah melakukan sesuatu, diposting, digambar, itu pasti tersimpan di Google namanya, di rumah besar tempat server berkumpul. Nah, rumah besar server makhluk atau catatan makhluk Allah ada di Baitul Izzah namanya. Dan ini semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apanya, inilah qadarnya di dunia. Kalau di zaman ajali namanya iradah. Iradah ini berikatan, bertalian dengan qada. Qada itu adalah ketentuan Allah di azali. Jadi hari ini kita seperti ini, itu semuanya sudah di bawah rencana Allah. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada faktor yang ya kebetulan aja, mungkin tidak ada. Semuanya sudah berada dalam iradah Allah. Semuanya. Kita sampai sekarang hari ini saya berucap, saya ambil gambar, kemudian saya tag itu gambar sambil ngaji, ini sudah tercatat dulu di azali. Akan seperti apa, la haula wala quwata illa billah. Makanya kemampuan kita cuma satu itu, tiada daya dan tiada upaya kecuali atas pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kita bersyukur selalu atas apa yang diberikan Allah. Nah, baru kalau sudah ngomong syukur, tingkatkan yang tadinya tauhid, tingkatkan ke tasawuf agar kita berakhlak dengan sebuah prasangka dan sebuah kira-kira. Karena kalau kita terjebak terus di sini, kita akan dengan mudah, ya udah emang sudah kersanya Allah. Ya emang sudah seperti ini. Padahal jauh di atas tauhid ada satu peraturan yang namanya tasawuf atau akhlak kita dengan Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta alam semesta. Jadi iradah ini adalah sifat ke-8, dia sifat ma'ani. Siapapun yang Allah bukakan hijabnya, siapapun yang punya nilai iman dan makrifat, pengenalan baiknya kepada Allah, maka dia akan melihat bahwa semua yang terjadi, air di kali mengalir, ada orang yang bertanya, orang berseliweran, ada yang dagang, ada yang bisnis, ada yang kurir, ada lagi yang petani, pedagang, semuanya. Semua yang terjadi ini adalah atas iradah Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Ini begini. Sudah di bawah ketentuan Allah, misalkan kita akan seperti apa besok, itu sudah ada catatannya. Kalau kita masih mengira-ngira, kalau Allah sudah bisa memastikan, karena Allah yang menentukannya. Makanya dalam Quran, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kau punya rencana, tapi semuanya Allah yang menentukan. Oleh karenanya, ketika kau punya rencana, fatawakkal 'ala Allah, maka berpeganglah kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kondisi kita? Kan ada sedekah katanya bisa menolak bala. Bacalah haja'akum misalkan akan nambah umur. Itu bagaimana dengan ketentuannya? Nah, ketentuan Allah ini qada ada dua. Ada qada mubram, ada qada mu'allaq. Qada mubram ini yang tidak bisa dirubah sama sekali. Ada qada mu'allaq yang kita bisa rubah. Dengan cara apa? Ketentuan Allah juga. Seperti misalnya besok harusnya misalkan seseorang jatuh dan akan terjadi cacat atau karena malamnya dia bersedekah kepada yatim, kepada fakir miskin, kepada yatim, dia kelilingin, dia hantar-hantarkan semua untuk membahagiakan sesama. Lalu Rasulullah benar menyatakan bahwa sedekah itu adalah untuk mencegah bencana, bahwa sedekah itu adalah untuk mencegah perhara atau mencegah kecelakaan, keburukan, maka besok ditolak dengan hadim sedekahnya sendiri. Kata sedekah, ya Allah, ini orang mengeluarkanku dengan ikhlas, maka keburukannya akan menimpanya hari ini, tolak dengan kebaikan sedekah. Itu. Karena Allah juga nanti menjawab doa daripada sedekah, menjawab doa daripada semua amalan-amalan baik kita.
Makanya semua itu sudah di bawah ketentuan Allah. Tinggal bagaimana di sini peranan laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Semua Allah berikan untuk keleluasaan menawar kepadanya dengan doa. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu merubah qada, merubah ketentuan Allah kecuali doa. Doa itu ada 3. Ada doa dengan ungkapan, ada doa dengan pemberian. Itu sedekah itu doa. Bahkan dia doa yang sudah diibaratkan masuk ke dalam kubur, masuk ke dalam rumah. Dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin disebutkan bahwa seseorang yang berdoa kepada Allah untuk tercapai hajatnya dengan sholat, dia baru jalan menempuh sebuah perjalanan. Kalau seorang mau hajat dengan puasa, agar hajat dikabulkan, lalu dia puasa, dia baru masuk pintu. Tapi kalau sholat sudah, puasa sudah, masuklah ke dalam rumah, agar berhasil apa yang ada di dalam rumah, kita bisa ambil. Dengan cara apa? Sodako. Sodako akan membuat hasil dan doa kita semakin dahsyat. Kaum muslimin dan sahabat yang dimuliakan Allah dimanapun berada, kembali kepada pembahasan bahwasanya qada ini bisa rubah dengan ketentuan Allah juga, dengan iradahnya. Pokoknya semua yang terjadi adalah iradah Allah. Kita usaha atas iradah Allah. Banyak orang yang diberikan ujian tapi tidak ada usaha. Memang kehendaknya seperti itu. Makanya kita hanya menangis meminta mohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan yang tidak beralasan. Seperti misalkan kita sedih ditinggal kekasih. Padahal apa manfaat dan apa madaratnya ya? Apa efeknya? Coba kalau Rasulullah sudah ninggalin kita, kalau Al-Quran sudah tutup mata buat kita, kalau Allah sudah marah, itu yang marah harus kita takutin. Kita nangis gara-gara tinggalin, ya Allah, saya sakit hati tinggalin si Ijem misalnya, tinggalin pacar. Padahal dia bukan siapa-siapa kita, dan dia belum tentu mendatangkan manfaat buat kita. Itu nangis yang tidak beralasan. Itu sudah di bawah ketentuan Allah. Dan itu semua sudah. Jadi untung rugi, baik buruknya manusia, sudah tercatat dalam catatan Allah di Lauh Mahfuz. Namanya di zaman ajali. Dan itu zaman ajali adalah untuk menentukan. Menentukan namanya qada. Adapun yang menentukan qada adalah iradah. Jadi iradah ini adalah menghendakinya Allah kepada segala sesuatu. Makanya dalam Quran surah Yasin kita sering baca disebutkan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, pastinya segala urusan, segala perintahnya, segala kondisi dan keadaannya bagi Allah, idza arada syai'an, ketika menghendaki segala sesuatu, ay yaqula lahu, tinggal berucap atas hal itu, kun fayakun. Kun fayakun. Kenapa? Semua sudah terencana di bawah qadar Allah. Tinggal kun itu adalah qadarnya. Qadar itu kemarin sudah kita bahas adalah kudratnya. Fayakun, maka jadilah. Maka ungkapan yang sangat indah itu adalah dengan cara bersyukur. Hidup itu adalah untuk bersyukur, untuk senang, untuk bahagia, untuk senyum, untuk senantiasa berbahagia. Kenapa? Kita sudah diberikan Islam, kita sudah diberikan pembimbing yang terbaik dari suri tauladan, raja dari para nabi semuanya, dari Nabi Muhammad SAW. Kita diberikan tempat ibadah yang sudah sesuai dengan perintah dan kehendaknya, yakni Ka'bah. Kita diperintahkan sholat yang sangat disukai oleh Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi membaca bahasan ini, kita menjadi tahu bahwa sebetulnya Islam itu adalah yang sangat klop untuk kita. Ibadah itu adalah fitrah kita. Sujud adalah tugas dan memang hobinya kita harusnya. Kenapa? Disitulah Allah akan membawa kita dari tadinya di surga kembali ke dalam surga. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Asalnya dari surga harus bisa kembali ke dalam surga dengan cara apa? Di dunia ini mensyukuri nikmat yang ada dengan cara apa? Melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Wadidha, adapun lawanan daripada sifat iradah yaitu al-karahah. Apa karahah? Karahah itu adalah paksa. Dalam bahasa ini adalah adamul iradah, tidak adanya kehendak.
males, areaman, sanggukan kalau kata di sini. Malesan, tidak mau berkehendak atas segala sesuatu, maka itu adalah hal yang sangat mustahil. Mustahil bagi Allah adalah karoha. Apa karoha? Adamul iradah. Mungkin saja Allah mungkin tidak punya kuasa, tidak punya kehendak. Mungkin saja ini semua bukan qada Allah. Mungkin saja ini terjadi karena evolusi. Karena terjadinya perubahan yang frontal, perubahan yang kasar, perubahan yang sangat signifikan dari satu bentuk ke bentuk lain. Seperti teori Darwin mengatakan bahwa kita itu adalah hasil daripada rekayasa evolusi organik. Awalnya daripada makhluk kecil, lalu gede, siamang, monyet, kera, dan sebagainya, jadilah manusia. Dan itu teori yang sangat ateis, teori yang meniadakan Allah sebagai pemeran tunggal dalam menentukan dan dalam menciptakan kita semuanya. Al-karahatu itu mustahil. Mustahil Allah tidak berkehendak. Mustahil ini semua itu di bawah atau di luar kehendak Allah. Mustahil. Wa dalilu ala dzalika. Jika sesuatu sudah tarik-tarikan dalam hati, bisa saja seperti ini. Oh, mungkin seperti itu. Kalau sudah tarik-tarikan dan membingungkan dalam hati, dalam pikiran, maka seorang muslim, seorang mukmin yang ingin menggapai keyakinan yang makrifat harus mendirikan atau menegakkan dalil. Apa dalil? Bukti kebenaran atau petunjuk untuk membawa cahaya atau membawa terang kepada yang kita mau, yang kita inginkan, yang kita niatkan. Nah sekarang, apa dalil yang menunjukkan bahwa adanya Allah diberikan sifat iradah, yakni berkehendak? Maka di sini berkata ulama, wa dalilu ala dzalika annahu law kana karihan. Adapun yang menjadi petunjuk atas keadaan iradah pada zat Allah, mustahil Allah karohah atau tiadanya iradah, laukana karihan. Kalau seandainya Allah karohah, tidak mencipta, tidak berkehendak, lakana pasti adanya Allah itu adalah ajizan, yang lemah, yang naas, yang apes, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ajib, apes, lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Wa kaunuhu ajizan, adapun adanya Allah yang lemah, muhalun mustahil. Karena kalau Allah lemah, lam yujad syai'un min hadhil makhluqat. Tidak akan wujud, tidak akan bukti, tidak akan ada satu makhluk pun dari bumi yang kita duduki ini. Tidak mungkin ada laut, tidak mungkin ada gunung, tidak mungkin ada kampung, tidak mungkin ada kita bahkan. Kalau seandainya Allah ajzun. Jadi wajib kepada Allah sifat yang ke-8 adalah iradah, artinya berkehendak atas segala hal. Semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Seseorang yang sudah bisa memahami dan mengimani serta memakrifati sifat iradah, dimanapun dia akan melihat. Dia lihat yang jalan jelek, dia yang kelihat, oh ini sudah iradah Allah. Ada yang pasti ngasih atau segala macam kebaikan, dia ingat ini iradah Allah. Makanya kalau di Sunda itu, di daerah Bandung ke sebelah sana, itu kalau ada apa-apa pasti suka ngomong begini, iya ya, dikersakan gitu, kersakan gitu. Walaupun itu ucapan sudah menjadi pameo atau hal-hal yang biasa diucapkan, kersakan ya Allah. Dikersakan itu ya diiradahkan oleh Allah. Itu untuk mendidik, melahirkan pendapat bahwa semua yang terjadi bukan kehendak kita, sepenuhnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma punya rencana, kita punya azam. Ini dalam wilayah tauhid. Makanya lahir dari sifat ini, insya Allah tidak akan mudah mengira jelek kepada Allah atau kepada makhluknya. Kita akan selalu berprasangka baik kepada Allah dan kepada makhluk-makhluknya. Dan insya Allah kalau kita sudah bisa melihat semua yang terjadi adalah iradah Allah, tidak ada ungkapan cacian makian yang jelek, yang buruk kepada saudara kita. Kita akan melahirkan kebaikan. Kenapa? Ya ini semua adalah iradah Allah. Dan kalau Allah sudah berkehendak, jangankan Islam cuma satu kampung, satu dunia, kalau Allah berkehendak bisa saja. Cuman Allah tidak menghendaki itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, semoga bermanfaat atas ilmu, atas pemaparannya. Dan kalau ada pertanyaan atau komentar, silahkan ditanyakan di kolom komentar, atau silahkan buka dan hubungi alamat web kami di www.posmacenter.com. Semoga bermanfaat.
Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wal daraji atfatan yaji rattal alami ya uhailal judi wal karami. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk saya dan untuk semua para pendengar serta para penyimak di link video ini, di konten video ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam bahasan yang sama, yakni tentang aqaidul iman, kajian tauhid, sifat tijan di sifat ilmu yang akan datang. Sifatnya Allah, sifat ilmu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.